Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami', Bapak Ibu yang insyaallah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini biasanya kalau habis sahur ngantuk ya, apalagi tambah ceramah ya. Kita cerita tentang manusia penghuni langit. Kenapa disebut manusia penghuni langit? Karena Rasulullah SAW menyebutkan manusia ini, ya, tidak terkenal di bumi, tapi masya Allah terkenal di langit. Manusia penghuni langit, kata Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang yatim, ibunya lumpuh, miskin, tinggal di Yaman. Suatu hari ibunya menyampaikan, "Nak, sepertinya ibu sudah tidak lama lagi menemani kamu. Ada satu permintaan, tolong usahakan ya nak. Aku ingin berangkat haji." Ibu yang lumpuh ini ingin berangkat haji. Miskin Bapak Ibu. Maka apa yang dilakukan anak yatim ini? Dia menggembala kambing tiap hari. Ya, upahnya kalau dirupiahkan 20.000. Tiap hari 20.000. Yang menarik di sini 5.000-nya dia sedekahkan. Ya, 5.000-nya dia sedekah. Jadi 15.000 itu untuk makan. Ya, kalau dirupiahkan. Luar biasa. Jadi 25%-nya itu disedekahkan. Ini solusi yang ya, dia lakukan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dia kumpulkan, ya, bekerja lebih giat lagi, kumpulkan, ya, sampai punya tabungan untuk bisa membeli anak sapi, ya, anak sapi. Ya. Yang menarik di sini anak sapinya itu, ya, diletakkan atau kandangnya itu di atas bukit, Bapak. Ya. Sehingga tiap pagi dia harus menggendong anak sapi, ya, sampai ke bukitnya. Nanti pulang bawa lagi ke rumah. Tiap hari seperti itu, ya. Sehingga terlatih, ya, membawa anak sapi. Ya. Namanya anak sapi sebulan, 2 bulan, ya, 3 bulan, 8 bulan, besar juga dia, ya. Besar. Ya. Tapi sudah terlatih sampai masyarakatnya, kaumnya bilang, wah ini anak ini gila nih. Ya. Tiap hari bawa sapi. Ya. Maka datang musim haji itu mulai bulan Syawal. Ya. Si anak ini bilang sama ibunda, ya, "Ibu, insya Allah, ya, kita akan berangkat haji." Insya Allah. Nangis ibunya. Pakai apa nak? Orang biasanya kalau berangkat haji pakai unta. Ini tidak ada unta. Adanya anak sapi yang sudah besar. Ya. Ya. Saya gendong ibu. Jadi digendong tuh dari Yaman ke Mekah digendong. Insya Allah. Jaraknya kira-kira 1.500 km. Dari Yaman ke Mekah digendong. Ibu nanti saya gendong. Kalau orang pakai unta, karena memang dia punya. Ya. Ini miskin loh. Ya. Digendong. Benar-benar digendong hadir. Begitu datang musim haji, berangkatlah anak ini, ya, dan juga ibundanya. Digendong ibunya. Allahu Akbar. Ya. 1.500 km. Ya. Jarak antara Mekah dan Madinah, antara Yaman dan Mekah. Maka digendongnya. Singkat cerita sampai di Mekah. Karena biasa gendong anak sapi, ya, teringan menggendong ibundanya. Ya. Yang digendong biasanya sapi, ini yang digendong adalah ibundanya. Ya. Lebih ringan, sudah terlatih ototnya. Ya. Ini namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang Allah berikan, ya, kulitnya belang-belang, ya. Kalau dulu sering disebut dengan penyakit juzam, penyakit kulit. Ya.
Kemudian sampai di Mekah, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ampunilah dosa ibuku." Terus, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu." Ibunya dengar, "Wahai anakku, bagaimana dengan engkau? Kenapa engkau tidak minta diampuni juga?" Apa kata Uwais? "Wahai ibunda, ya, kalau Allah sudah mengampuni ibu, ya, maka Allah akan masukkan ibu ke dalam surga. Kalau Allah sudah masuk surga, maka Allah juga pasti akan meridaiku." Ya, maka kuncinya di ibu. Allahu Akbar. Ya, apa jawabannya? "Wahai ibu, kalau ibu sudah diampuni Allah, maka insya Allah Allah akan masukkan ibu ke surga. Kalau Allah masuk surga, maka Allah ridha dan ibu pun ridha. Maka itu yang sebenarnya yang aku minta." Maka terus, "Allahumma gfirli, Allahumma gfirli ummi, Allahumma gfirli ummi." Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, ampunilah dosa ibuku. Kemudian selesai, pulang lagi ke Yaman, digendong juga, digendong. Ya. Sampai di Yaman, di rumahnya sakit ibunda. Ibu Uwais sakit. Ya. Ya. Kemudian ya, dirawat. Ya. Karena ibunya pernah bilang, "Wahai Uwais, ya, sepertinya aku sudah tidak lama lagi menemani kamu di sakit ibu." Nah, di tengah sakitnya itu Uwais ada kerinduan dengan Rasulullah SAW. Pengen jumpa dengan Rasul, pengen jumpa dengan Rasul. Ya, mau izin dengan ibu tidak enak, ya, karena ibu sakit, nanti siapa yang ngurus? Ya, maka dia sampaikan ke masyarakat, ya, ke kaumnya, ya, tetangganya, bahwa dia rindu dengan Rasulullah SAW, ingin jumpa dengan Rasulullah SAW. Maka tetangganya bilang, "Sudah Uwais, kamu berangkat. Nanti ibumu kami yang merawat. Ibumu ya kami yang menanggung." Masya Allah. Ini nih fadilah orang yang sedekah itu disukai, disenangi masyarakat. Ya. Kita tahu Uwais ya, penghasilannya sekian, 25%-nya disedekahkan. Ya. Maka orang suka. Kalau bakhil, ya, itu orang nggak suka. Ya. Begitulah fadilah sedekah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat ini kemudian disampaikan Uwais kepada ibunda. "Wahai ibu, aku rindu dengan Rasulullah SAW. Aku ingin jumpa dengan Rasulullah SAW." Apa kata ibu? "Berangkatlah nak, jangan tunda lagi." Itu niat yang bagus. Allahu Akbar. Direstui Uwais. Maka berangkatlah Uwais ke Mekah menemui Rasulullah. Atau saat itu sudah di Madinah, berangkat ke Madinah. Ya, 1.500 kilo berjalan kaki. Ya, sampai di Madinah, ya, dicari rumah Rasulullah. Ya, yang diketuk adalah Baitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, "Assalamualaikum." Ya, "Waalaikumsalam." "Siapa dia?" "Di luar." "Saya Uwais dari Yaman. Ada perlu apa?" "Saya ingin jumpa dengan Rasulullah SAW." "Mohon maaf, Rasulullah sedang jihad." Rasulullah sedang jihad, sedang keluar berperang. "Kapan pulang ya Ummul Mukminin? Kapan Rasulullah pulang?" Nggak tentu, mungkin 3 hari lagi, atau mungkin seminggu, atau bahkan sebulan lagi. Nggak ada handphone, nggak bisa dihubungi. Pulangnya nggak tentu. Kalau engkau sabar, tunggulah Rasulullah. Ya, maka ditunggu beberapa hari. Ya, 3 hari. Ya, beberapa riwayat disebutkan ya, tidak pasti. Maka ditunggu. Ya, Uwais menunggu. Ya. Kemudian tidak pulang juga Rasulullah. Ya. Maka beliau teringat dengan ibundanya, maka memutuskan untuk pulang. Ya, untuk pulang. Memutuskan untuk pulang, tidak jumpa dengan Rasulullah. Ya. Jadi Uwais ini ternyata tabi'in, ya. Belum dikatakan sahabat walaupun hidup di zaman Rasulullah, karena belum berjumpa dengan Rasulullah. Ya. Beliau beriman, tetapi karena belum bertemu dengan Rasulullah, beliau masih tabi'in. Maka pulang ke Yaman, ya. Lalu Rasulullah pulang, ya, ke Madinah dan bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah,
adakah tadi yang datang atau siapa yang datang? Ya, dalam riwayat Rasulullah bertanya, iya tadi ada yang mencari engkau ya Rasul. Ketahuilah Aisyah bahwa dia adalah penghuni langit, manusia penghuni langit. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Umar, wahai Umar, nanti di zamanmu ada seseorang yang kamu mintalah doanya, karena doanya mustajabah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wafat Rasulullah SAW, wafat digantikan Abu Bakar, Abu Bakar wafat digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap musim haji selalu ditanya, adakah Uwais? Setiap ada rombongan dari Yaman, mana Uwais? Di rombongan haji berikutnya memang Uwais berangkat ke Mekah. Maka ditanyakan, setiap ada rombongan ditanyakan, adakah Uwais? Maka kaumnya mengatakan ada. Uwais sedang menggembala unta. Menggembala unta. Panggilkan kemari. Tidak bisa ya Khalifah. Ya sudah, kalau gitu kami yang akan menyusul ke sana. Allahu Akbar. Pertemuan di Mekah. Maka Umar bin Khattab berjumpa dengan Uwais. Ada tanda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu di tangannya bekas penyakit juzam yang sudah sembuh. Ada 2 keping yang kemudian ini menjadi tanda Uwais Al-Qarni. Maka berjumpalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Uwais dan beliau mengatakan, wahai Uwais, doakan. Umar bin Khattab minta doa. Kenapa minta doa? Karena ini yang dipesankan Rasulullah SAW kepadaku. Dulu Rasulullah berwasiat, jika engkau ketemu Uwais, ya Umar, maka mintalah doa. Karena doanya mustajabah, doanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Uwais pun berdoa. Setelah selesai, dia mengatakan kepada Umar, wahai Khalifah, jangan engkau ceritakan ini kepada orang lain. Cukuplah engkau dan aku yang tahu tentang wasiat ini atau tentang wasiat Rasulullah SAW. Jangan kabarkan kepada manusia bahwa doanya itu makbul. Cukup antara aku dan engkau ya Khalifah. Beliau tidak mau terkenal hadir. Maka ini pun kemudian disimpan, rahasia ini disimpan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar memberikan uang yang diambil dari Baitul Mal. Wahai Uwais, ini ada uang, ada dinar, saya ambilkan di Baitul Mal. Engkau gak usah menggembala lagi, silakan antum usaha. Taruhlah 500 miliar, kalau dirupiahkan. Tapi Uwais menolak. Tidak ya Umar, ada yang lebih membutuhkan dariku. Cukup saya sebagai penggembala, yang kemudian ini aku mensyukurinya. Allahu Akbar. Jadi Uwais menolak hadiah yang diberikan oleh Umar bin Khattab karena menganggap masih ada yang lebih butuh lagi. Masih ada yang butuh lagi. Kita kadang ketika diberi, terima saja, tanpa kemudian berpikir ternyata mungkin masih ada lagi di bawah kita yang membutuhkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wafatnya Uwais Al-Qarni, datang ribuan orang yang menarik di sini. Masyarakat sekitarnya tidak mengenal siapa. Ada yang bertugas memandikannya, ada yang bertugas menyolatkan, ada yang bertugas membawa jenazah sampai di kubur. Dan itu semuanya prosesnya itu dilakukan oleh manusia yang tidak dikenal. Ternyata manusia ini adalah malaikat. Allahu Akbar. Yang memandikan beliau, yang menyolatkan beliau, bahkan yang menguburkan beliau adalah malaikat. Uwais Al-Qarni, manusia penghuni langit. Ini kenapa beliau dapatkan dari Rasulullah SAW?
karena bakti beliau kepada orang tuanya. Maka bagi kita yang punya orang tua, yang masih punya orang tua dan masih hidup, berbuatlah baik. Di situ ada surga, di situ ada pahala. Ya. Uwais Al-Qarni, baktinya, berbuat baiknya kepada ibundanya lumpuh, dia yang memandikan, dia yang menyediakan semua kebutuhannya. Allah, ibundanya ridha, maka dia dikenal, ya, manusia penghuni langit. Ya. Di dunia tidak dikenal beliau, tetapi di langit, masya Allah, beliau terkenal. Masyhur fis sama, terkenal di langit. Bakti anak kepada kedua orang tua. Bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal, doakan di setiap doa kita, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan ampuni kedua orang tua kami. Doa anak yang saleh menjadi pahala yang terus mengalir. Karena itulah cita-cita kedua orang tua kita, ingin menjadikan anaknya saleh-salehah. Maka di setiap doa kita masukkan, kirimkan doa untuk kedua orang tua ketika memang mereka sudah meninggal. Semoga bermanfaat. Fa'tabir ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.